Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan mengenai uji beda. Ya, ini adalah salah satu uji statistik yang sering digunakan juga dalam analisis data penelitian ya. Nah, uji beda. Apa itu uji beda? Uji beda sebenarnya melakukan pengujian perbedaan pada rata-rata sampel. Ya, jadi artinya kalau kita bilang uji beda, berarti ada dua rata-rata sampel yang kita uji, atau ada dua kelompok data yang akan kita uji. Nah, ada dua macam uji beda yang sering digunakan, yaitu paired sample ya t-test atau independent sample t-test. Jadi ada dua macam, kita akan buat videonya. Pada video kali ini saya akan berikan contoh untuk melakukan paired sample t-test ya, uji beda pada satu kelompok ya, paired sample t-test. Jadi kita ada satu kelompok data tetapi pada dua kondisi yang berbeda, sehingga kita tetap memiliki dua kelompok data ya. Ada satu kelompok populasi, tetapi kita akan mengambil dua jenis data ya, bisa kita sebut dengan before dan after gitu ya. Ada dua kelompok data. Nah, contohnya biasanya dilakukan pada penelitian. Uji beda ini adalah data yang dilakukan, diberikan perlakuan ya, dengan data sebelum adanya perlakuan tertentu. Nah, kita akan melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari data tersebut. Kita lihat nanti contohnya ya. Nah, pada uji beda prinsipnya adalah kita akan menguji hipotesis di mana H0 itu dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata, dan H1 ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok data tadi ya. Dan kita bisa mengukur percentage of variance ya, R kuadratnya dengan rumus seperti ini, T statistik, dan DF itu adalah sampel min 1 ya. Kita lihat saja contohnya langsung ya. Nah, ini adalah data dari kelompok konsumen yang dinilai persepsi mereka ya, terkait dengan tingkat ketertarikan mereka terhadap sebuah produk, di mana produk ini diberi perlakuan yang berbeda, yaitu produk dengan kemasan polos dan produk dengan kemasan yang bervariasi. Nah, diujikan pada satu konsumen, satu kelompok konsumen yang sama, dua macam desain produk ini, dan kita melihat persepsi mereka. Kemudian dikumpulkan data seperti ini ya, tingkat ketertarikannya ya. Kita akan langsung lakukan pengujian paired sample t-test ini dengan Google Colab saja. Saya tunjukkan Colabnya seperti ini. Nah, seperti biasa kita akan mengimport beberapa library yang diperlukan, kemudian data. Saya sudah mounted drive saya di Google, kemudian saya akses datanya seperti ini ya. Perintahnya seperti biasa, read CSV. Nah, ini data kita tadi ya, konsumen ada A, B, C sampai I, kemudian polos, variasi. Ini adalah tingkat persepsi ketertarikan mereka ya pada kemasan polos dan kemasan bervariasi. Kita akan menguji normalitas dulu. Kita ingin menguji asumsi bahwa selisih kedua data tersebut berdistribusi normal ya. Ini perlu dilakukan, kita bisa menggunakan Shapiro test ya, dengan library ini yang ada. Nah, di sini terlihat p-value 0,07 di atas 0,5, maka dikatakan selisih distribusi kedua data ini adalah berdistribusi normal ya, asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian kita lakukan paired sample t-test dengan perintah stat t-test rel di sini ya, t-test rel perintahnya seperti itu. Dengan ini adalah data polos, ini data variasi, kita lakukan. Dapat p-value 0,0000 dan seterusnya, lebih kecil dari signifikan level alpha 0,05 dapat dinyatakan kita menolak ya. Kita menolak hipotesis H0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan persepsi konsumen pada kemasan polos dan kemasan variasi ya. Ini ya, teruji seperti itu. Kemudian kita bisa menghitung
percentage of variance-nya dengan rumus ini ya, R kuadrat ini kita masukkan, degree freedom-nya adalah DF-nya adalah N-1, dapat kita jalankan, kemudian kita hitung P-nya dengan rumus itu, dapat R kuadrat adalah 0,8181 dan seterusnya, sehingga dikatakan 81,8% ya, menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan konsumen pada suatu produk itu dipengaruhi oleh desain kemasan produk tersebut. Ya, ini ada latihan nanti bisa dikerjakan buat mahasiswa saya ya. Ya, ini penjelasannya untuk uji beda. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kembali ke slide dulu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ini perhitungan manual tadi ya, bahwa tingkat 81% tingkat ketertarikan konsumen itu dipengaruhi oleh desain kemasan produk tersebut. Ya, ini sudah ada disimpulkan seperti ini, kurang lebih lah sama bahasanya ya. Oke, ini contoh. Baik, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.